Hai teman-teman, kenalin aku Aya. Di studi vlog kali ini aku bakal cerita atau sharing-sharing gimana sih untuk menjadi juara kelas. Nah, sharing kali ini itu bener-bener yang aku terapkan. Dan mungkin video kali ini itu dapat bermanfaat bagi kalian yang mungkin belum memiliki gambaran tentang bagaimana sih cara orang-orang itu belajar untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Sedikit introduction, aku ini mahasiswa kedokteran gigi semester 2, dimana sharing-sharing di sini mungkin akan sedikit berbeda karena kita menerapkan sistem blok, dimana setiap minggunya itu pasti ada ujian, dan kita itu nggak ada ujian UTS atau UAS. Untuk mekanisme belajarnya itu kembali ke diri kalian masing-masing. Namun di video ini aku bakal sharing gimana mekanisme belajar yang aku terapkan. Yang pertama, pastinya kita harus mencatat dan juga mendengarkan. Nah, mencatat di sini artinya itu bukan catatan kita yang harus warna-warni, estetik, dan lettering seperti itu. Sebenarnya itu tidak harus, namun jika kalian bisa dan tidak menghabiskan banyak waktu itu boleh. Yang penting dalam mencatat yaitu poin-poin yang dikatakan oleh dosen itu tercover dengan baik, sehingga ketika kita akan membuka catatan itu kembali, kita langsung teringat dengan apa yang dijelaskan dosen ketika di perkuliahan. Nah, untuk mendengarkan itu sendiri, mendengarkan bukan hanya sekedar mendengarkan, namun memahami apa yang telah disampaikan. Jadi artinya apabila kita ditanya, itu kita bisa menjelaskan dengan bahasa kita sendiri, dengan sepemahaman kita, namun jawaban yang kita berikan itu tepat. Belajar itu seharusnya sudah dimulai sejak minimal 2 hari sebelum waktu ujian. Sumber belajar aku yang pertama itu dari PPT dosen. Aku selalu baca semua materi dosen dan mencatat poin-poin yang penting saja. Nah, poin-poin di sini fungsinya untuk reminder kita materi apa saja yang harus kita ingat dan kemungkinan keluar dalam ujian. Sumber belajar yang kedua yaitu dari YouTube. Mungkin apabila kalian merasa kurang dengan materi yang telah diberikan oleh dosen kalian atau kalian merasa kurang paham, kalian langsung aja ke YouTube, karena mungkin di YouTube itu ada materi yang penyampaian bahasanya itu lebih mudah dipahami sehingga sangat membantu. Nah, untuk sumber belajar yang ketiga yaitu soal cutting. Nah, di sini pentingnya relasi yang banyak, baik ke kakak tingkat maupun ke adik tingkat. Dimana biasanya soal yang aku dapetin dari kakak tingkat itu keluar lebih dari 50%-nya, dan itu benar-benar sangat membantu. Dan kalaupun soal yang dikeluarkan itu berbeda dengan soal dari kakak tingkat, minimal kita memiliki gambaran tentang bagaimana sih tingkat kesulitan soal yang akan dikeluarkan di ujian, sehingga kita bisa mempersiapkannya dengan baik.
untuk tips belajar selanjutnya yaitu pastikan jika kalian ingin belajar itu dengan kondisi mood yang baik dan tidak mengantuk. Ya walaupun kita tahu kan ya kalau mengantuk itu merupakan sifat biologi dari manusia, namun ya dengan mengantuk itu materi yang akan kita pelajari itu tidak akan dapat masuk secara maksimal. Nah, daripada dipaksakan untuk terus belajar namun hasilnya sia-sia, lebih baik kalian tidur sebentar 2 jam, nanti dini hari bangun karena otak kalian itu bakal lebih fresh dan siap menerima materi yang akan kalian pelajari. Nah, disclaimer, aku itu bukan merupakan orang yang sempurna dan benar-benar melakukan tips-tips itu dengan presisi setiap harinya. Namun minimal ketika hendak ujian itu aku memiliki motivasi yang besar untuk mendapatkan nilai yang baik, bahkan yang terbaik, sehingga aku termotivasi untuk belajar bersungguh-sungguh di saat itu. Sehingga ketika memasuki minggu-minggu ujian itu aku benar-benar menyiapkan mental aku untuk serius belajar dan menjaga stamina untuk tetap mood dalam belajar. Nah, sekian aja sharing dari aku. Mungkin tips-tips kali ini itu dapat membantu kalian sedikit, dan semua itu akan kembali ke diri kalian masing-masing. Harapannya video ini sangat bermanfaat dan memotivasi kalian juga untuk lebih giat belajar. Nah, untuk kalian teman-temanku semua, semangat belajarnya. Jangan pernah putus asa, jangan pernah untuk berhenti belajar, dan aku doain semoga aku dan kalian gak males lagi untuk belajar lebih giat. Good luck! Makasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini hingga akhir, and see you on the next sharing.